Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aqwa fid dunya ka'annaka sabil wa qulub. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Sampai siang hari ini Allah kasih kesempatan kita untuk bertaubat, untuk melaksanakan perintah Allah. Dan kita mengambil pelajaran dari saudara kita yang telah Allah panggil. Banyak sekali orang meninggal dunia, ya, apalagi kecelakaan, penyakit dan seterusnya. Dan sekarang lagi polusi. Maka ketika mereka meninggal dunia, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11, permintaan orang yang meninggal dunia itu dua, ya, permintaan orang yang meninggal dunia itu dua. Jadi ketika orang detik-detik meninggal dunia itu semua ini ditutup, ganti dunia lain. Jadi mereka matanya tertutup, tetapi ruhnya itu akan melihat dunia lain. Kalau dia orang beriman, maka dia akan ditampakkan keindahan-keindahan seperti taman surga dan seterusnya. Kalau orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang yang bermaksiat pada Allah itu akan ditampakkan dan kengerian. Maka orang yang baik saja itu akan meminta yang pertama adalah wa anfiqu mimma razaqna min qabli ayati ahadukum. Ya Allah, tunda aku, beri waktu aku 1 menit. 1 menit apa? Untuk berinfak. Itu permintaan orang yang meninggal dunia. Jadi nyawanya di kerongkongan itu semua seperti itu. Yang kedua, wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh, tilawah, ngaji. Jadi kalau misalnya ngaji seperti ini, kemudian ditunjukkan pahalanya, ditunjukkan keutamaannya, itu orang akan berbondong-bondong. Orang akan berbondong-bondong. Ya, itu memang orang beriman itu kan orang yang percaya pada Allah. Jadi hadis-hadis Rasul, bahkan Al-Quran ini menjelaskan orang-orang yang mencari ilmu agama itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Saya singkat saja karena ini masih pembukaannya. Yang pertama dalam surat Al-Mujadalah, Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini camkan baik-baik untuk pedoman orang mencari ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu, Allah meninggikan derajat orang-orang beriman. Siapa itu? Jadi orang beriman itu banyak banget, tapi mereka sedikit dibanding orang kebanyakan. Makanya dalam Al-Quran itu ada seruan 3. Pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu seruan untuk manusia. Atau ya ayyuhal kafirun, untuk orang kafir. Ya, ancaman. Kalau orang manusia disuruh menyembah, kalau orang kafir diancam. Dan kalau orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu seruan orang-orang yang mulia. Jadi Allah memberikan predikat amanu itu kepada orang-orang yang mulia. Maka Allah meninggikan derajat orang-orang yang mulia. Walladzina utul ilma darajah, dan orang-orang yang dikasih ilmu, orang-orang alim ulama atau yang memiliki ilmu agama, itu beberapa derajat lebih tinggi dibanding orang-orang beriman yang kebanyakan. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu sahabat yang paling pintar di bidang tafsir, menerangkan tentang ayat ini dalam surat Al-Mujadalah. Besok yaumul kiamat, derajatnya orang-orang alim dibanding orang-orang beriman yang kebanyakan ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, maka itu jaraknya itu 700 derajat. Di surga itu mulai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, surga semua. Dan luasnya luar biasa.
rumah di surga itu Jakarta, Subang, Bandung, Sukabumi, itu satu rumah. Ya, memang begitu, Allah nggak pernah main-main dalam memberikan pembalasan pada orang beriman. Karena di dunia orang beriman juga nggak main-main. Itu yang nggak main-main. Kalau yang main-main ya nanti akan main-main, dimain-mainkan oleh Allah. Maka 700 derajat. Jadi misalnya orang beriman tapi dia, mohon maaf ya, misalnya nggak berilmu tapi pada puasa, itu paling derajatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 misalnya. Nah kalau orang yang beriman tapi beramal soleh kemudian ilmunya bagus, bisa 600, 601, 602, sampai 700. Terus derajat 1 ke derajat 2 itu selama 100 tahun Pak. Jadi tingkatan surga begitu. Jadi kalau misalnya seseorang di antara kita kan tidak sama, sholatnya sama, ibadahnya sama, sedekahnya sama, tapi kualitasnya tidak sama. Kok bisa begitu dia? Itu dipengaruhi oleh niat, keikhlasan, kesungguhan, keistiqomahan, pengorbanan dan seterusnya. Jadi sholat maghribnya sama, tapi ada yang punya ilmu, ada yang tidak, ada yang ngerti, ada yang tidak, ada yang khusyuk, ada yang tidak. Misalnya ada yang sholat maghrib 3 rakaat, kemudian dia ngerti dibaca misalnya ihdinas siratal mustaqim, dia tahu apa yang dibaca, menyampaikan Allahu Akbar, dia ngerti tafsirnya, ngerti maknanya. Nah yang B, ya pokoknya sholat udah beda. Sedekah sama, keluarkan 100.000 misalnya. Yang dia tahu sedekah paling tinggi itu ke siapa? Ke siapa? Kira-kira sedekah paling tinggi nilai itu ke siapa? Bagus, orang tua. Orang tua itu paling tinggi, tapi di bawahnya yang tinggi. Tinggi, ada yang tinggi, ini orang tua. Bawahnya orang tua siapa? Bawahnya orang tua siapa? Kerabat. Bawahnya kerabat siapa? Orang yang kena musibah. Bawahnya kena orang musibah siapa? Orang biasa-biasa saja. Bawahnya itu siapa? Orang yang agamanya nggak jelas. Jadi boleh nyumbang sama-sama 100.000, tapi kalau kita kasih orang tua itu udah tingkatan 5. Nah yang tertinggi atasnya orang tua itu siapa? Ini orang tua, ini atasnya lagi siapa? Ini tahu? Ke alim ulama. Ke alim ulama. 100.000 sama-sama kita keluarkan. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh. Ada misalnya keluarkan ke orang fakir miskin, itu tingkatannya ketiga. Orang yang musibah bawahnya lagi, atau orang sehat nggak apa-apa. Nah itulah itu ilmu itu begitu. Nah kemudian mudah-mudahan, makanya ini penting, ngantuk kayak apa, capek kayak apa, dengarkan aja nggak apa-apa. Jadi misalnya di antara kita ini kan, aduh ngantuk Pak, nggak apa-apa, pokoknya datang aja. Itu derajatnya orang berilmu itu 1 dibanding 700, dan 700 itu mungkin misalnya kita nggak sampai 700 ya, kira-kira 600 lah. Kalau nggak sampai 600 berapa? 500 apa lah? Atau 300, coba bayangkan Pak. Derajat 1 ke 2 ini 100 tahun. Jadi misalnya seseorang ditargetkan di besok yang kiamat, surganya itu 10 derajat. Kemudian kakaknya atau temannya dia 20 derajat, itu berarti 10 kan bisa 10 ke 20 ini kan 10 kali 100 tahun. Berapa? 200 tahun. Nah kemudian yang berikutnya, keutamaan yang Allah berikan pada orang-orang yang mencari ilmu agama adalah dimudahkan jalan menuju surga. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita tidak capek ataupun lelah ataupun ngantuk, nggak apa-apa. Misalnya di pojok ngantuk, nggak apa-apa. Yang penting datang aja, dan sungguh-sungguh aja. Karena Allah kasih yang namanya jalan menuju surga. Apa itu? Yakni ilmu yang akan membedakan bainal haq wal haram, bainal haq wal batil. Yang ketiga apa Pak? Ini yang ketiga, akan dimintakan ampun oleh Allah lewat penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan di lautan memintakan ampun bagi orang yang mencari ilmu agama. Coba bayangkan ya. Jadi malaikat memintakan ampun, ya Allah, aku ampunilah si karena dia ngaji, dia mengkaji ilmu-ilmu Allah. Kemudian ikan di laut juga memintakan ampun. Coba saya mau nanya, kenapa kok di hadis itu disebutkan ikan Pak? Ada yang tahu? Kalau malaikat kan jelas, penduduk langit itu malaikat, itu jumlahnya miliaran triliun. Kok bisa ada? Hadis dikatakan 1 hari di sana di langit itu
itu ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, bangunannya Allah yang super megah. 70.000 satu hari nggak pernah keluar lagi, masuk nggak pernah. Mereka berzikir, mereka bertasbih, mereka mendengung di angkasa jagat raya sana. Jadi kalau kita nggak sholat, kita malu. Allah itu disembah oleh seluruh jagat raya, malaikat, gunung-gunung khusus. Tapi kenapa dalam hadis ini disebutkan ikan di laut? Ikan di laut memintakan ampun bagi orang yang mencari ilmu. Apa Pak? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Mungkin yang tahu diskonnya apa Pak Budi? Apa Pak Sur? Atau hadiah apa? Ada yang tahu? Kenapa disebutkan kok ikan di laut memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu agama seperti taklim seperti ini? Akan dimintakan ampun oleh ikan di laut. Coba ada seperti itu. Apa rahasianya? Ada yang tahu? Ternyata makhluk Allah yang paling banyak di bumi ini itu adalah ikan, bukan yang lain. Oh, mungkin ada yang bilang semut. Ya, semut banyak tapi kalah dengan ikan. Ikan itu sekali bertelur dari ambil dari dulu sampai sekarang nggak habis. Nah, berikutnya banyak keutamaan, termasuk kalau misalnya kita lagi males, kita nggak bisa sholat tahajud, ya, nggak bisa bangun malam, nggak bisa sholat duha, maka sering-seringlah ngaji, karena ngaji itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Jadi saya kalau membuka banyak kitab hadis dan tafsir, itu kadang-kadang tertawa. Maksudnya, mohon maaf saya tidak mengejek, bukan ya. Ini hanya itu bedanya orang punya ilmu dan tidak. Mohon maaf sekali. Kalau ada orang yang bangga, mohon maaf, sampai mohon maaf jidatnya itu kalau diiringi ilmu itu jos. Karena ibadah sunnah itu hubungannya dia dengan Allah. Kalau dia tidak diiringi dengan ilmu itu malah petaka. Karena tingkatan orang mencari ilmu itu lebih tinggi dibanding ahli ibadah. Jadi misalnya Bapak malas sholat tahajud itu bisa ditutup dengan ngaji seperti ini. Imam Syafi'i itu pernah nggak sholat tahajud sampai membuat anaknya Imam Ahmad bin Hanbal itu kaget. Masa ulama besar nggak sholat tahajud? Tapi setelah ditanyakan kenapa saya kok tidak sholat tahajud? Iya, Imam Syafi'i itu dari Isya kira-kira jam 8 sampai subuh itu baring, nggak tidur tapi berbaring, kemudian menjawab 170 pertanyaan dari imam. Sudah. Jadi kalau bapak-bapak mau sholat tahajud sudah ngaji, kalah itu, suatu kalah. Malah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah sunnah 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sama ada sahabat kita sampaikan kepada Rasul Muhammad SAW. Dengan salawat ini kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita berkah syafaat. Yang ketiga, tema yang kita ingin kita sampaikan ini adalah Islam menyelesaikan problematika umat tentang lingkungan. Ingin kita sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Ini ayat yang indah sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Satu ayat mengandung dua, satu perintah dan satunya larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Jadi seruan ini khusus untuk orang beriman Pak ya. Jadi bukan manusia tetapi khusus orang-orang beriman. Udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi di sini pakai jamak. Ya, pakai jamak. Jadi khutwah itu jamak dari khutwah. Ya, khutwah itu langkah, khutuwat itu adalah langkah-langkah. Berarti setan itu langkahnya banyak sekali, 1001 langkah. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian yang nyata.
Ya, di sini tadi saya sempat moto tafsirnya di sini karena saya bawa kitabnya ini terlalu tebal ya. Jadi saya foto. Jadi dalam ayat ini 208 ini Allah menyuruh orang-orang beriman kita semua untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Itu tafsirnya oleh Ibnu Katsir ya. Ta'ala amara ibadahul mu'minin. Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang hambanya yang beriman. Jadi hambanya beriman aja, bukan fasik, bukan munafik, khusus orang-orang pilihan, orang beriman. Jadi kalau ada sebutan ya ayyuhalladzina amanu, berarti itu pilihan orang-orang beriman paling top, paling top. Enggak perlu pekerjaannya kuli bangunan direktur, pokoknya kalau dia beriman berarti paling top. Maka Allah memerintahkan kepada hambanya orang beriman al-musaddiqina bi rasulih, yang membenarkan. Jadi ternyata orang-orang yang dikatakan beriman itu membenarkan Rasulullah dan ajarannya. Ya. Jadi kalau kita masih ragu-ragu bahwa enggak kena iman, meskipun kita sholat, meskipun jidatnya hitam, tapi kalau kita menolak ajaran Islam separuh saja, itu jangankan separuh, satu aja. Misalnya menolak poligami misalnya. Ada nggak yang menolak poligami? Angkat tangan Pak. Wah, poligami setengah ditolak. Oh iya. Berarti niatnya harus dikuatkan dulu. Jadi memang sengaja saya pilih biar gak ditolak. Kalau ditolak bahaya banget ini. Ya. Jadi pokoknya misalnya kita nggak sesuai logika, oh berarti Anda nggak ngerti. Seluruh ajaran Islam itu masuk akal, Pak. Cuma logika kita kadang-kadang nggak kena. Saya sebutkan. Tanyakan nanti kira-kira apa yang nggak masuk akal. Nanti kita insya Allah kita saya jelaskan. Karena ini datanya dari Allah. Ya. Jadi jangan sekali-kali kemudian menolak ajaran Islam meskipun kecil. Apa misalnya, apalah misalnya, wudu atau apa misalnya, paling riskan itu apa misalnya.